Di sini saya akan memaparkan materi tentang penerapan fisika dalam keperawatan, yaitu ada bioakustik, biolistrik, biooptik, dan biofluida. Pengertian bioakustik. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustik. Bio artinya hidup atau hayat, dan akustik berarti kajian getaran dan bunyi. Bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair, ataupun zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Ada beberapa penerapan bioakustik. Yang pertama, auskultasi, metode yang digunakan untuk mendengar suara tubuh selama pemeriksaan fisik dengan menggunakan stetoskop. Yang kedua, ada ultrasonografi, yaitu menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambar organ internal seperti jantung, hati, dan janin. Yang ketiga, ada audiometri, suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk memeriksa fungsi pendengaran seseorang dengan cara mendengarkan suara, nada, atau frekuensi tertentu. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi gangguan pada pendengaran. Yang keempat, ada terapi musik. Musik dengan frekuensi tertentu dapat mempengaruhi sistem syaraf dan merangsang relaksasi. Contoh bioakustik. Yang pertama, ada penggunaan ultrasonografi atau USG mempunyai banyak kegunaan seperti untuk mengonfirmasi kehamilan hingga perkiraan tanggal kelahiran. Selain itu, kegunaan mesin USG adalah untuk mendiagnosis kondisi tertentu serta membantu dokter untuk menentukan prosedur medis yang tepat. Yang kedua, ada penggunaan stetoskop. Stetoskop ini berfungsi untuk mendengar suara dari dalam tubuh, salah satunya untuk mendengar suara detak jantung dan mendeteksi kelainannya. Stetoskop juga bisa digunakan untuk mendengar suara-suara lain dari dalam tubuh, misalnya bunyi pernapasan atau bunyi usus. Selanjutnya, pengertian biolistrik. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Penerapan biolistrik. Yang pertama, ada elektrokardiogram atau EKG, alat diagnostik yang menggunakan prinsip fisika listrik untuk merekam aktivitas listrik jantung untuk mendiagnosa gangguan jantung. Yang kedua, ada elektromiogram atau EMG, mengukur aktivitas listrik otot dan dapat digunakan untuk mendiagnosis gangguan neuromuskular. Yang ketiga, ada elektroensefalogram atau EEG, mengukur aktivitas listrik otak dan digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologi seperti epilepsi dan gangguan tidur. Keperawatan terlatih dapat melakukan EEG dengan menyiapkan pasien, menerapkan elektroda, dan membantu dalam interpretasi. Yang keempat, ada elektroterapi, digunakan untuk merangsang otot dan mempercepat pemulihan dari cedera atau operasi. Contoh biolistrik, perawat melakukan EEG contohnya saat melakukan diagnosa epilepsi. Pengertian biooptik. Biooptik adalah bidang yang mempelajari prinsip dasar interaksi antara cahaya dan jaringan biologis, sel, dan molekul, serta mengembangkan teknologi-teknologi baru untuk digunakan dalam penelitian dasar. Fokus utama dari biooptik adalah pada indera penglihatan manusia, yaitu mata. Penerapan biooptik. Yang pertama, ada endoskopi, tindakan untuk mengetahui dan mengevaluasi masalah dalam organ tubuh. Alatnya menggunakan endoskop yang dilengkapi dengan kamera kecil di ujungnya. Yang kedua, ada oftalmologi, mempelajari mata dan penglihatannya termasuk penggunaan laser untuk operasi mata. Yang ketiga, ada fototerapi, bentuk perawatan yang menggunakan sinar ultraviolet untuk mengobati kondisi kulit. Fototerapi dapat mengurangi munculnya gejala psoriasis atau eksim. Yang keempat, ada pemantauan vital. Teknologi optik seperti pulse oximeter digunakan untuk memantau kadar oksigen dalam darah secara real time. Contoh biooptik, terapi laser contohnya untuk pengobatan bekas luka. Pengertian biofluida. Biofluida merupakan zat alir yang mengalir di dalam tubuh seperti darah dan cairan tubuh lainnya. Penerapan biofluida. Yang pertama, ada hemodinamika. Cara darah mengalir melalui pembuluh darah. Banyak faktor yang mempengaruhi seberapa baik darah dapat bergerak ke seluruh tubuh. Yang kedua, ada dialisis, pengobatan bagi orang yang ginjalnya tidak berfungsi seperti membersihkan darah pasien dengan mesin dialis untuk mengobati gagal ginjal. Contoh biofluida, perawat memantau tekanan darah pasien contohnya untuk mendiagnosa hipertensi.